Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemakaman jenazah pasien positif COVID-19 yang meninggal di Rumah Sakit Rujukan COVID Universitas Andalas Padang terlantar hingga 10 jam. Dikarenakan permasalahan lokasi pemakaman yang sebelumnya mendapat penolakan dari warga dan ketiadaan ambulans di rumah sakit tersebut. Seorang warga Kota Padang positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Universitas Andalas Jumat lalu. Sayangnya jenazah pasien tak kunjung bisa dimakamkan karena dikabarkan adanya penolakan dari masyarakat. Penolakan terjadi mulai dari tempat pemakaman umum, TPU yang dikelola Pemkot Padang di Tunggul Hitam hingga di Air Dingin. Bahkan proses pemakaman di belakang kediaman pasien di kawasan Ampang juga mendapatkan penolakan. Selain masalah tempat pemakaman, terlantarnya korban hingga 10 jam juga akibat keterlambatan mobil ambulans. Ya, pagi tadi Pak. Kenapa terlambat Pak? Saya tidak informasi, katanya ada berita mengatakan ini keluarga dari si A, si B, ternyata tidak situ, bukan keluarga dia, lama sehingga proses terkatung-katung, tidak jelas. Sampai itu sudah dapat, kemudian juga ada permintaan dari keluarga mencari tempat sendiri pemakamannya, itu juga butuh waktu 2 jam, tidak ada kepastian. Sementara itu hingga siang ini jumlah positif COVID-19 secara nasional sebanyak 5.923 orang, dengan pasien sembuh 607 orang dan meninggal dunia 520 orang. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, guna memutus rantai penyebaran virus corona, kini sejumlah daerah sudah mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan kita tidak boleh menolak jenazah COVID-19. Tunjukkanlah bahwa ini adalah hakikat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Selain Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Depok, PSBB juga diterapkan di Kota Tegal, Jawa Tengah, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Sementara di luar Pulau Jawa, PSBB juga sudah diterapkan di Riau dan Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wabah COVID-19 berdampak besar bagi negara dan masyarakat, termasuk bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Meringankan beban mereka yang terdampak dibutuhkan kepedulian agar tetap dapat bertahan. Bantuan hasil donasi masyarakat Indonesia terus disalurkan oleh MNC Peduli kepada warga yang terdampak wabah virus corona. Kali ini MNC Peduli bersama GBI Kasih menyalurkan bantuan 400 paket sembako dan 600 nasi kotak serta air mineral kepada 224 kepala keluarga di Mes Papua Cendrawasih serta Panti Asuhan Muhammadiyah dan pemulung di belakang kantor Camat Tanah Abang, Jakarta Pusat. Paket ini diserahkan secara simbolis oleh Eksekutif Chairwoman MNC Group, Liliana Tanu Sudibyo, bersama Miss Indonesia 2020 dan Miss Papua. Ya, oke. Hari ini kita membagikan 1.000 paket sembako dan nasi kotak, yang mana untuk orang-orang di daerah sini. Kita membantu mereka karena kita tahu bahwa banyak kesusahan. Kami berharap mereka semua dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan kami berharap juga kita bersama-sama untuk mengikuti peraturan pemerintah untuk jaga jarak, untuk melakukan kebersihan juga diri sendiri, menjaga kesehatan diri sendiri, dan kita lewatin semua ini dengan baik. Mengucapkan terima kasih banyak untuk MNC Peduli yang punya kepedulian dengan masyarakat yang berdampak COVID-19 ini ya. Dalam keadaan seperti ini memang kami sangat membutuhkan. Untuk MNC Peduli yang melalui Bapak Gilbert Lumoindong, Pendeta Gilbert Lumoindong, kami sangat berterima kasih. Semoga MNC Peduli semakin terus untuk berbagi untuk rakyat Indonesia, yang terbaik diberikan dan semakin diberkati oleh Tuhan. Melawan COVID-19 perlu dukungan dari semua pihak termasuk korporasi maupun masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus ini secara terus-menerus. Oleh sebab itu, mari bersama MNC Peduli kita berdonasi yang nantinya akan disalurkan untuk mendukung aktivitas tenaga medis dan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan untuk penanganan pandemi corona di tanah air terus berdatangan. Bantuan yang terpenting saat ini adalah alat pelindung diri atau APD untuk tenaga medis.
Bantuan untuk penanganan pandemi corona di tanah air terus berdatangan. Bantuan untuk tenaga medis penanganan virus corona datang dari Tanoto Foundation. Bantuan berupa 30 ton masker bedah, sarung tangan, kacamata pelindung, dan baju APD yang didatangkan langsung dari Shanghai, China. Bantuan sudah disalurkan kepada gugus tugas penanganan COVID-19 pada 13 April 2020. Tanoto Foundation berharap bantuan bisa membantu penanganan dan menyelamatkan pasien pandemi corona. Bahwa tidak boleh ada tenaga medis yang kemudian terancam jiwanya pada saat menyelamatkan jiwa orang lain karena ketiadaan alat perlindungan diri. Nah, itu yang menjadi konteks kenapa kemudian Tanoto Foundation ambil inisiatif untuk membantu pengadaan alat perlindungan diri APD ini, ya, untuk mengisi kekosongan yang ada. Dalam kaitan ini, saya ingin berterima kasih lagi kepada Tanoto Foundation, kepada RG, dan siapapun yang membantu Indonesia dalam memerangi COVID-19. Aruna Jaya, terima kasih atas bantuannya. Sama dari Beijing, saya Johari Warno. Bantuan didatangkan dengan mencarter pesawat milik Garuda Indonesia. Bantuan dikirim dalam 3 gelombang dan dikawal langsung relawan dari Tanoto Foundation.